Shalom Youth LG. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di sharing Youth Last Generation, yang dimana hari ini kita akan diberikan kesaksian dan firman Tuhan lewat Kak Yemima Hutapea. Puji Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam sharing session kita, mari sama-sama kita tundukkan hati kita persiapkan diri kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Mari sama-sama kita ambil saat yang terbaik kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami Tuhan, Kau perkenankan Tuhan boleh ada lagi Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus Kau datang Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kau layak terima pujian kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami agungkan kuasamu. Kau layak terima pujian Tuhan. Hiaralabaya takaralabaya shandaralabo. Hidiaralabaya takaralab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 a. Hidididiaralabaya takaralabaya shandaralabo. Jesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Biarlah pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah setiap pengagungan hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau layak terima pujian.
the darkness, my God, that is who you are. Say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sharing Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati Kak Yemima Tuhan yang akan menyampaikan sharing firman kebenaran-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu boleh sampaikan Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh menjadi Tuhan kekuatan baru buat setiap kami Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hai guys, so hari ini aku diberikan tema oleh Mutia, temanya tentang God's Purpose atau tujuan hidup. Banyak dari kita yang di usia muda masih belum tahu tujuan hidup kita, masih nggak tahu kalau lulus SMA mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, kerja apa. Dan seringkali pertanyaan ini bukan cuma menjadi pertanyaan anak-anak muda, bahkan orang yang sudah memasuki umur 30 atau 40 masih nggak tahu tujuan hidup mereka apa. Oleh karena itu penting banget to discover your purpose atau menemukan tujuan hidup kalian. Nah hari ini aku mau bagian soal tujuan hidup dan bagaimana cara menemukan tujuan hidup di dalam diri kalian. So kita semua pasti dikasih talenta sama Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita buka Alkitab, ada orang yang diberikan 1 talenta, ada orang yang diberikan 3 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Setiap orang punya talenta yang berbeda-beda. Dan kita tidak boleh membandingkan talenta kita dengan talenta orang lain.
Oke, kalau kita buka Matius 25 ayat 14 sampai 30, aku akan bacain singkat aja tentang perumpamaan talenta. Dibilang di sini bahwa segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kemudian kata Tuan itu kepada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang terima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya sama, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu kita loncat aja langsung ke hamba yang dapat 1 talenta. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Kalian bisa baca sisanya nanti di rumah. Semenjak kita di rumah aja kan banyak waktu untuk baca firman, jadi it's a good time for you to read the Bible. Pesannya apa? Seringkali saat orang belum tahu tujuan hidup mereka membandingkan diri dengan orang lain gitu. Oh, dia ya bisa jadi penyanyi karena suaranya bagus, dia bisa nulis lagu gini-gini. Sedangkan gue gak bisa apa-apa, padahal semua orang pasti punya talenta. So, poin pertama dari aku, tujuan hidup kita pasti gak jauh-jauh dari gift yang sudah Tuhan kasih atau kemampuan yang sudah Tuhan kasih. Even misalkan Tuhan memanggil kamu untuk jadi pembawa firman atau pembicara dan kamu malu di depan umum bicara, Tuhan akan memberikan kemampuan itu di saat kalian mau juga punya kerendahan hati untuk belajar dan mengasahnya. So, untuk menemukan tujuan hidup yang pertama, find your passion. Itu yang aku mau sampaikan ke kalian. Apa sih what is it that you're passionate about gitu? Kalian passionate tentang apa? Kalau aku pribadi, aku suka nulis lagu, aku suka bermusik, dan aku menemukan bahwa tujuan hidup aku adalah untuk menguatkan orang lewat musik aku, lewat lagu aku. So what is it that you're passionate about? Ada satu buku yang aku baca dan aku sangat suka, judulnya Purpose Driven Life. Itu ditulis oleh Rick Warren. Buku ini menjelaskan tentang tujuan hidup. Dan salah satunya di bab sekian, aku lupa, dia sempat nulis bahwa untuk menemukan tujuan hidup, kita harus menemukan shape. Shape itu kan tulisannya SHAPE. Nah, shape itu ada singkatannya. Nah, singkatannya adalah berikut ini. Oke, so S yang pertama adalah spiritual gift atau karunia roh. Setiap kita pasti punya karunia roh. Karunia roh itu ada di Alkitab, antara lain mengajar, menghibur, dan berbahasa roh, banyak lagi gitu. Dan kedua adalah H itu heart. Hati kita tuh sebenarnya ada di mana sih? Apakah hati kita untuk anak kecil, atau untuk anak-anak muda? Kalau aku pribadi untuk anak muda, atau untuk pemerintah? Semua orang pasti punya beban atau ada concern yang berbeda. Yang ketiga adalah A itu ability. Ability itu kemampuan. Apa kemampuan kita? Ada orang yang bisa nulis lagu, edit video, manage money. Itu semua tuh Tuhan perlengkapi untuk bisa memenuhi tujuan hidup kita. Kemudian P itu personality. Personality kita tuh seperti apa? Introvert kah, extrovert kah, INFP, INTJ, itu semua ada di situ, bukan kebetulan. Kemudian I, experience. I masa E ya. Experience, pengalaman yang pernah kita punya tuh apa? Misalkan kita pernah ditaruh di sebuah desa, kita pernah mengalami masa-masa sulit, Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk bisa memenuhi tujuan hidup kita. So, intinya kalau kalian anak-anak youth generation lagi pada mencari tujuan hidup kalian harus menemukan ya shape itu, SHAPE itu. Apa sih spiritual gift kalian? Apa sih hati kalian tuh ada di mana? Ability kalian apa? Personality kalian seperti apa? Experience yang kalian sudah punya apa? Kalau aku kesaksian hidup aku pribadi, ya aku pernah Tuhan percayakan untuk ikut Miss Indonesia, Tuhan pernah bawa aku ke beauty pageant dan lomba-lomba lainnya. Ternyata Tuhan tuh mau aku tahu gimana sih perasaan anak-anak muda di sekeliling aku. Karena dengan mengikuti beauty pageant dan lomba-lomba itu, aku jadi mengerti karakter-karakter orang, karena aku ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Dan setiap pengalaman yang kita punya tuh ada di situ bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya plan and purpose. Setiap kegagalan kita pun Tuhan punya plan and purpose di baliknya. So di saat kalian merasa menyerah, di saat kalian merasa kalian gak mampu mencapai tujuan hidup kalian, ingat bahwa tujuan yang Tuhan taruh di hati kalian, tujuan yang Tuhan kasih itu bukan untuk memuliakan nama kalian, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. So di saat kita gagal, di saat kita gak berhasil melakukan apa yang kita inginkan atau apa yang kita rencanakan, it's okay, karena Tuhan tuh punya rencana, Tuhan tuh pegang dan mengkontrol hidup kalian. So hari ini coba renungkan gitu, apa sih
tujuan hidup buat saya gitu, tujuan Tuhan buat saya. Karena banyak manusia yang punya tujuan hidup untuk memuliakan dirinya sendiri. Oh, saya pengen terkenal, saya pengen punya follower banyak, saya pengen dikenal orang karyanya, which is not wrong. Tapi kalau kita punya motivasi untuk menyenangkan diri sendiri, bukan penyenangan Tuhan, itu adalah tujuan hidup yang salah. Karena at the end of the day, apapun tujuan hidup kita, mau jadi penyanyi kayak, mau jadi pendeta, mau jadi video editor, apapun itu, ujung-ujung hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. So hari ini aku pengen kasih kekuatan dan encouragement kepada kalian. Kalau kalian belum menemukan tujuan hidup kalian, remember that you have a purpose. Bahwa kamu ada di dunia ini untuk sebuah tujuan. Bahwa kamu ada di dunia ini gak kebetulan. Bahwa you are not a mistake. Kamu bukan kesalahan. Tuhan gak lupa sama kamu. Tuhan gak pernah membiarkan kamu. Tuhan ingat sama kamu dan Tuhan punya tujuan buat kamu. So semangat terus teman-teman. Percaya dengan janjinya dan pegang teguh janji Tuhan. So have a nice day and God bless you always. Puji Tuhan, pasti teman-teman semua sangat diberkati lewat sharing yang udah diberikan oleh Kak Yemima. Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih buat Kak Yemima yang udah mau sharing buat kita teman-teman Youth Last Generation. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kakak berada. Tuhan Yesus jadikan segala yang kakak lakukan berhasil dan beruntung. Amin. Oke teman-teman semua, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama saya ajak teman-teman semua kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami nyatakan Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bertemu lagi Tuhan di ibadah Youth Last Generation Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Kak Yemima Hutapea Tuhan yang sudah menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah membagikan Tuhan kesaksian hidupnya bersama kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Kau jadikan berhasil dan beruntung. Bapa di sorga, pada hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak Youth Last Generation Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Mari Tuhan, Kau protek kami dengan darah Yesus, Kau penuhi kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak muda yang cinta mati-matian dengan Tuhan, yang Tuhan punya hati kerinduan, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak Youth Last Generation Tuhan, kami boleh menangkan banyak jiwa. Kami boleh Tuhan pakai di pekerjaan kami, di kuliah kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau lindungi kami, Kau jauhkan kami semua dari sakit penyakit mara bahaya Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu Tuhan menaungi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Dimulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.